Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat kekasih di dalam Tuhan, Jemaat GSKI Kanan Cirebon dan pencinta suara kebenaran. Senang bisa kembali kita berkumpul di dalam ibadah online di awal tahun ini, tanggal 1 Januari. Mari saudaraku, kita akan membuka tahun ini dengan satu ibadah dan ucapan syukur, dan kita akan siapkan hati kita, dan biarlah setiap kita semua menyiapkan hati, kita duduk yang nyaman, mencari tempat yang nyaman, dan kita siap untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita memulai, kita akan berdoa, kita akan menyanyikan satu pujian, kita akan siapkan hati kita semua. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk awal tahun. Terima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu Bapa, waktu dan kesempatan yang diberikan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Sekali katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Sekali lagi yuk katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biarlah
bersukakan hatiku bersukakan hatiku bersuka aku mau memuji-mujimu, jiwaku bersorak-sorai bagimu ya Bapa. Haleluya, haleluya, hadirlah di tempat ini ya Bapa. Satu tujuan kami hanya mau memuji dan memuliakan Engkau. Dimanapun kami berada, kehadiran menyata. Dan biar apa yang kami lakukan, itu bagi kemuliaan-Mu. Ini kami hamba-hamba-Mu, ini kami anak-anak-Mu, siap melayani-Mu. Di dalam nama Putra Tunggal Bapa yang mulia dan agung, kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Puji nama Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ada sebab kita ada pada saat ini. Semua itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena pada pagi hari ini kita masih diberikan waktu. Kita diberikan nafas kehidupan. Kita diberikan kesempatan pada saat pagi hari ini untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Kita sudah meninggalkan tahun 2020. Ibadah pertama ini kita akan memasuki tahun 2021. Bila kita undang Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Kita memerlukan Tuhan untuk menginjak tahun 2021. Kita nyanyikan satu pujian, ya Tuhan, setiap jam aku perlu Engkau Tuhan. Bila Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami, untuk kami berjalan Tuhan, bersama-sama dengan Engkau, memuji Engkau, membesarkan nama-Mu Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku perlu. Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan,
memuliakan Tuhan pada saat pagi hari ini. Saya undang semua Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian bersama para malaikat memuji Tuhan. Biar pada saat pagi hari ini kita bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Engkaulah yang layak untuk dipuji dan disembah Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Para
Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pada saat pagi hari ini, bejana-bejana kita yang kosong, biarlah firman Tuhan yang sebentar akan dibentangkan oleh hambanya, biarlah firman-Nya menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, jamah setiap hati kami Tuhan. Haleluya Yesus, firman-Mu pelita dalam hidup kami Tuhan. Ajarkan kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan, untuk selalu mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, ajar kami Bapa. Haleluya. Ku
yang menciptakan alam semesta ini. Aku memuji-Mu, kami meninggikan-Mu ya Bapa. Bapa yang menciptakan langit, bumi, dan alam semesta ini, aku sangat menghormati-Mu. Kami sangat menghormati-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk kepercayaan yang Bapa berikan kepada kami, untuk kembali kami bisa melayani Bapa. Urapi kami semua, mampukan kami menyelesaikan semua dengan baik ya Bapa. Memasuki tahun 2021 ini ya Bapa, kami sangat membutuhkan tuntunan Bapa. Terima kasih Bapa. Urapi anak-Mu ini untuk bisa menyampaikan kebenaran-Mu. Taruh perkataan-Mu ya Bapa. Jauhkan segala hikmat manusia, tetapi biarlah hikmat Bapa turun atas anak-Mu ini. Di dalam nama Putra Tunggal Bapa kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk saudara kasih di dalam Tuhan. Terima kasih untuk para pemimpin pujian, pemain musik yang luar biasa. Sebelum saya memulai, izinkan saya sebagai Gembala GSKI Kana dengan Wakil Gembala dan seluruh staf penggembalaan mengucapkan selamat tahun baru 2021. Dan saya percaya menghadapi tahun-tahun ke depan kita diberikan kekuatan untuk menjalani semuanya dengan baik. Tidak terasa, saudaraku, kita sudah memasuki tahun 2021. Tahun 2020 banyak hal yang harus kita jalani, banyak hal yang harus kita hadapi. Dan kalau saya renungkan nyaris ya, tahun 2020 ini nyaris kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak bisa melakukan apa-apa. Karena dari sejak Maret, April kita sedang dilanda pandemi COVID. Dan kita juga tidak pernah tahu sampai kapan COVID ini bisa berakhir. Dan apalagi baru-baru ini kita mendengar berita juga terjadi virus COVID yang baru, mutasi yang baru. Ya, mulai tanggal 1 sampai 14 ini Indonesia menutup penerbangan dari luar negeri untuk mencegah ini. Kita nggak tahu saudara, apa yang akan terjadi ke depan. Oleh sebab itu hari ini judul khotbah saya adalah berkemas-kemas. Ya, judul khotbah saya hari ini harus berkemas-kemas. So, kalau kita lihat dimanapun juga, baik itu perusahaan, baik itu gereja, ataupun pribadi hidup kita, so, setiap akhir tahun atau semangat memasuki awal tahun, pasti kita membangun sebuah target, menentukan target dalam hidup kita. Bagi saya pribadi, so, sudah berpuluh tahun, mungkin ada 10 tahun lebih, setiap akhir tahun sepertinya Tuhan itu memperhadapkan saya kepada satu rapot yang dari Tuhan. Sepertinya kalau setiap tanggal 31 atau selama bulan Desember, so, sepertinya Tuhan itu menyodorkan satu rapot sama saya, Hermawan, inilah rapotmu.
Nah, saudaraku kasih di dalam Tuhan, saya merenungkan selama 1 bulan ini, merenungkan apa yang menjadi rapot merah dalam hidup saya ini, saudaraku. Nah, setelah saya merenungkan, lalu saya berjanji kepada Tuhan bahwa oke Tuhan, saya tahun depan saya akan memperbaiki, saya akan lebih giat lagi, saya akan lebih serius lagi bagaimana memperbaiki nilai rapot saya di hadapan Tuhan yang jelek harus menjadi baik. Demikian juga di dalam perusahaan-perusahaan aku memasuki bulan Desember untuk memasuki tahun yang baru, yaitu bulan Januari. Maka biasanya perusahaan-perusahaan itu membuat target atau membuat satu resolusi dan evaluasi selama 1 tahun. Membuat goal setting untuk ke depan bagaimana. Nah, saudaraku, apa yang dilakukan oleh dunia, apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada dalam dunia ini memang tidak salah. Karena kalau manusia, kalau perusahaan tidak memiliki goal setting atau tidak memiliki mengevaluasi, meresolusi atau memiliki target yang baik, maka perusahaan itu dianggap tidak maju, saudaraku. Tapi sudahkah, saudaraku, kita membuat resolusi dan evaluasi pencapaian kehidupan rohani kita? Sadarkah, saudaraku, sudah belum kita tuh biasanya kita disibukkan dengan resolusi dan evaluasi pencapaian hal-hal yang duniawi. Seringkali di dalam akhir tahun kita mungkin berkata begini, Tuhan, ya kita bawa-bawa nama Tuhan, kita berdoa tahun depan saya minta mobil baru ya Tuhan. Ya minimal 1 lah, yang lama diganti sama yang baru Tuhan. Atau mungkin kita punya target tahun depan saya harus punya rumah 3 ya Tuhan. Atau tahun depan minimal tahun depan saya sudah harus menikah ya Tuhan. Atau punya pacar dan sebagainya. Hal itu adalah hal duniawi yang kita kejar. Hal-hal yang sebetulnya sementara. Saya katakan hal itu tidak salah. Tetapi hal yang penting, saudaraku, jangan kita abaikan menjadi hal yang tidak penting. Apa itu hal yang penting? Apa itu hal yang terpenting? Adalah sudah belum kita menyadari resolusi atau evaluasi di dalam kehidupan rohani kita. Seperti tadi yang saya katakan, saudaraku. Setiap akhir tahun sepertinya sudah berpuluh tahun Tuhan memperhadapkan saya kepada satu yang namanya rapot yang daripada Tuhan. Dan saya seringkali menyadari, aduh Tuhan, iya ini masih merah ya Tuhan. Saya nilai ini masih belum sampai Tuhan. Lalu saya bikin resolusi di hadapan Tuhan. Saya bikin evaluasi di hadapan Tuhan. Demikian juga saya kalau di dalam perusahaan, ya saya juga bekerja, saya memberikan target. Tetapi hal yang terpenting dalam hidup kita adalah bagaimana kita sudah belum kita semakin lari, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Atau kita tidak mempedulikannya sama sekali. Atau kita fokus kepada hal yang duniawi. Atau kita fokus kepada pencapaian duniawi. Coba kalau sekarang kita perhatikan baik-baik. Di dalam keadaan kondisi tahun 2020 ini, di mana terjadi pandemi COVID-19 yang begitu melanda dunia, dan mungkin seluruh negara di dalam dunia ini pasti terimbas COVID ini. Ada negara-negara yang lockdown, akibat lockdown ini ekonomi drop. Saya beberapa hari yang lalu membaca di Detik, kira-kira ada 10 atau ya minimal 10 perusahaan raksasa, perusahaan retail raksasa bangkrut karena COVID ini. Tapi yang menjadi ironisnya, sebetulnya COVID ini kalau menurut saya, dan itu juga saya terapkan dalam hidup kita, itu alarm dari Tuhan. Setiap saat kita bisa dipanggil, setiap saat kita bisa menghadap Bapa. Tapi banyak orang masa bodoh dengan kehidupan yang sesungguhnya. Banyak orang yang begitu menghadapi COVID, begitu paranoid.
begitu dikuasai dengan ketakutan demi ketakutan, berusaha bagaimana supaya dia tidak terinfeksi. Saya pun demikian, kita menjaga, tetapi saya tidak terlalu paranoid, karena dimanapun juga kita bisa terkena. Justru kalau boleh saya katakan, pandemi COVID ini adalah alarm dari Tuhan. Alarm dari Tuhan untuk kita, saudara. Kemarin ada telepon teman saya dari satu kota. Dia berkata begini, dia punya kenalan, punya teman, dia tidak keluar rumah, saudara. Dia tidak keluar rumah selama pandemi ini, dia diam di rumah, kena COVID dan meninggal. Dia katakan aneh, dia diam di rumah aja kena. So kita tidak pernah ada yang tahu berapa lama usia kita. Seandainya ada yang kena COVID, ada juga banyak juga yang sembuh, yang Tuhan masih izinkan hidup dalam dunia ini. Nah, inilah kehidupan yang sesungguhnya, realitas bahwa manusia itu harus pasti satu saat akan mati. Tetapi yang menjadi masalahnya, sebelum kita mati, kita mempunyai target. Kita harus mengevaluasi atau membuat resolusi untuk pencapaian bagaimana kehidupan rohani kita ke depan. Coba kita buka Wahyu pasal yang ke-20. Ketika saya membaca ini, saya cukup kaget, saudara. Sering saya baca, tetapi pada saat saya mempersiapkan ini dan saya menemukan ayat ini, sepertinya ayat ini muncul, saudara, dan mengingatkan saya. Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-12 sampai ke-15. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, yaitu lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saudara kekasih di dalam Tuhan, pada saat saya membaca ini, langsung saya melihat dalam diri saya sendiri. Langsung saya merenungkan demikian, bahwa satu saat tidak ada satupun yang bisa bebas atau terlewat, saudara. Karena Alkitab bilang, aku melihat orang-orang mati besar dan kecil, semua manusia yang pernah hidup di bumi ini, berdiri di depan tahta itu, lalu dihakimi. Nah, apa yang dihakimi, saudara? Yang dihakimi adalah perbuatan mereka. Perbuatan yang kapan? Perbuatan waktu mereka hidup di bumi ini. Saudara, hati kita harus benar dibuka mata kita. Satu saat kita akan menghadapi pengadilan Tuhan. Satu saat kita akan masuk ke dalam pengadilan Tuhan. Dan apa yang dihakimi itu perbuatan kita. Sampai 2 kali, Wahyu 20 ayat yang ke-12, orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Ayat yang ke-13, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Sudahkah kita mengevaluasi diri kita, saudara, dengan kita sudah belum melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Allah? Seringkali resolusi maupun evaluasi pada akhir tahun atau menghadapi tahun ke depan, kita kadang nuntut kepada Tuhan, Tuhan, aku punya resolusi ini. Siapa kita kalau kita bisa nuntut kepada Tuhan, saudara? Tapi jarang sekali kita memiliki evaluasi atau resolusi, Tuhan,
Aku sudah sampai mana ya? Berkenannya sampai mana? Perbuatanku sampai mana Tuhan? Nah inilah suatu yang setiap akhir tahun Tuhan berikan rapot itu. Dan saya kan yang benar suatu. Aduh Tuhan ampuni aku. Mungkin perbuatan A, perbuatan B yang mungkin aku masih tidak berkenan dan masih merah rapot ini. Karena pasti suatu, pasti Tuhan memberikan rapot kepada kita dan pasti kita akan tahu, feel kita tuh pasti ada. Dan setiap orang suatu, kalau ada kita masih hidup dalam dunia ini adalah kesempatan untuk segera ayo membuat target supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau kita berkemas-kemas. Kalau saya dulu, waktu dulu saya sering bawa ke Israel. Kalau saya ada rencana misalnya, kalau saya buat Israel itu biasanya 1 tahun di muka, ya. Lalu pertengahan tahun begitu pesertanya cukup banyak, lalu dikatakan Pak Hermawan jadi ya berangkat tanggal sekian bulan Desember. Dan saya tahu kalau Desember itu di Israel dingin, ya Desember itu dingin ya. Lalu saya dengan istri saya mempersiapkan, berkemas-kemas, mempersiapkan bagaimana nanti persiapan saya nanti di Israel. Bagaimana membawa pakaian yang tebal, bagaimana mempersiapkan untuk lotion supaya kulitnya tidak pecah dan sebagainya deh saudara. Ya. Dan hanya saya fokus untuk setengah tahun itu. Oke, aku siap untuk berangkat ke Israel. Aku siap untuk mempersiapkan semuanya. Perlengkapan yang harus dibawa, semuanya siap. Dan demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Kita tahu kalau mau berangkat ke Israel, mungkin tanggal sekian, bulan sekian, itu jelas. Tetapi kita, untuk dipanggil Tuhan, tidak ada yang tahu. Justru karena kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Tuhan, maka kita harus berkemas-kemas lebih serius lagi. Jangan sampai, saudara, jangan sampai sudah waktunya kita mati, kita belum siap apa-apa. Jangan sampai sudah waktunya mati, kita hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita harus menyadari semakin tahun umur kita itu bertambah. Dan harus siap menerima kenyataan bahwa kita semakin dekat kepada kematian. Kalau orang yang berulang tahun katakan panjang umur, sebetulnya bukan menjadi panjang umur, menjadi pendek umur, saudara. Setiap kali ulang tahun, saya berulang tahun, saya hanya merenungkan nih, aduh Tuhan, semakin dekat. Semakin dekat untuk dipanggil pulang. Lalu saya evaluasi, sudah belum saya semakin berkenan? Atau saya disibukkan dengan keinginan-keinginan duniawi kita? Atau kita disibukkan dengan ambisi-ambisi pribadi kita? Atau kita disibukkan dengan hal-hal duniawi? Atau kita disibukkan dengan satu target-target kehidupan duniawi kita? Beberapa 10 tahun yang lalu, kalau nggak salah 2000 berapa ya? Saya 2000 berapa saya lupa itu, so. Yang pasti adalah di bawah 2010, so. Ya. Apa yang terjadi, so? Saya waktu itu ikut dalam satu bukan seminar lah, ya boleh dikatakan seminar lah waktu itu di Bali, so. Lalu itu semua bikin resolusi. Mereka berkata, siapa yang mau bikin resolusi? Ini hamba-hamba Tuhan, saudara. Resolusi ini yang yang ikut itu adalah hamba-hamba Tuhan seminar ini. Lalu disuruhlah dibikin resolusi. Tidak ada satupun saya resolusi mau berkenan kepada Tuhan, termasuk saya. Karena saat itu saya masih belum mengerti, saudara. Dan apa yang mereka tulis, ada yang resolusi, saya harus punya rumah di Bali, nanti saya tinggal masa tua di Bali, nanti saya di Bali tinggal santai-santai saja, pokoknya rumah saya nanti di Bali, mulai sekarang saya harus cari duit untuk bisa beli rumah di Bali. Itu adalah salah satu, lebih banyak lagi, saudara. Kalau saya pribadi saya sudah lupa resolusi apa.
Tetapi hari ini saya hanya punya resolusi begini, aku mau semakin berkenan di hadapan Allah. Saya berbicara juga sama istri saya, aduh, untung saya bilang, saya mengenal kebenaran ini. Kalau enggak, saya pun terjebak dengan resolusi-resolusi dunia ini. Kalau enggak, saya pun terjebak. Saya pengen ini, pengen ini, pengen ini. Berapa tahun lagi saya pengen punya mobil ini. Itu terjadi, saya terjadi. Beberapa tahun lagi saya pengen punya rumah yang lebih besar. Beberapa tahun lagi ini, aduh. Kita lupa bahwa hidup kita ini di bumi ini sementara. Kita lupa bahwa kita harus berkemas-kemas. Oleh sebab itu dimanapun kita berada hari ini, mari saudaraku, kejar ketertinggalan kita. Jangan menganggap sepele apa yang diberitakan firman Tuhan hari ini. Jangan menganggap bahwa itu Pak Hermawan aja. Ya udah deh kita, Pak Hermawan kalau tidak mau maju mah. Saya bukannya tidak mau maju, saudara. Saya pun mau maju. Saya pun punya satu target di bumi ini. Untuk memenangkan banyak jiwa. Target di bumi ini untuk semua bagi kemuliaan Tuhan. Tetapi yang terutama dan yang pasti yang paling penting dalam hidup saya, target saya adalah bagaimana saya serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu saudaraku, mulai hari ini tanggal 1 Januari 2021, mari saudaraku kita kejar ketertinggalan ini. Saya dengan istri saya sepakat beberapa 2 tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu, saya berkata sepakat aku mau kejar ketertinggalanku. Bertahun-tahun saya tidak pernah mengerti tentang kebenaran ini. Tapi begitu saya mengerti tentang kebenaran ini, saya dengan istri saya mau kejar ini. Saya tidak mau santai, saya punya resolusi, saya harus semakin berkenan, semakin serupa dengan Kristus. Dengan caranya apa? Saya mulai berkemas-kemas. Saya hari-hari ini hidup seolah-olah hari ini adalah hari yang terakhir untuk saya. Kalau besok Tuhan masih memberikan kesempatan, itu kasih karunia. Saya mau gunakan kesempatan hidup 1 hari besok untuk lebih berkenan. Kalau Tuhan izinkan 1 tahun untuk lebih berkenan. Tapi saya berkata, Tuhan, aku saat ini mau berkemas-kemas. Aku mau terus memikirkan kekekalan. Apapun yang aku lakukan di bumi ini hanya satu, untuk Tuhan. Apapun yang aku kerjakan di bumi ini hanya satu, bagi kemuliaan namanya. Sudah mau? Mari sahabat kita bersama-sama. Yuk, kita bersama-sama membuat resolusi pada tahun ini. Tanggal 1 Januari 2021 kita bersama-sama. Dimanapun teman-teman berada, saudara berada, mendengar ini, ayo bersama-sama Tuhan, tahun ini aku mau membuat resolusi berkenan di hadapan Allah. Saya katakan tahun 2021 tidak akan bertambah baik. Saya bukan orang yang pesimis, tetapi ini satu kenyataan. Ini yang harus kita hadapi. Ini yang harus kita jalani. Saya ngeri melihat ke depan ini. Tetapi puji Tuhan, saya bersyukur di hadapan Tuhan. Semakin dunia mengkhawatirkan, semakin saya mau berkemas-kemas. Semakin dunia menakutkan, semakin saya mau, Tuhan, aku mau bersiap-siap, berjaga-jaga. Oleh sebab itu mari kita belajar soal bagaimana kita berkemas-kemas. Kita buka Efesus pasal yang kelima. Bagaimana kita berkemas-kemas? Efesus pasal yang kelima, ayat 15-17. Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Dan apa yang perlu disiapkan? Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15-17. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.
Ini berkemas-kemas. Setiap saat kita harus renungkan ayat ini, saudara. Pada saat kita menghadapi sesuatu, katakan hari-hari yang jahat ini, ayat yang ke-16, kita renungkan ini. Setiap saat kita harus evaluasi diri kita. Ya, firman Tuhan katakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Perhatikan dengan seksama itu dengan teliti. Seksama itu teliti, detail. Soalnya yang bisa memperhatikan kehidupan kita pribadi adalah diri kita sendiri, saudara. Sudah sejauh mana kita siap, sudah sejauh mana kita sudah berkemas-kemasnya, saudara, adalah diri kita sendiri dan Tuhan tentunya. Tapi ini tanggung jawab kita. Jadi firman perhatikanlah dengan seksama dan teliti. Kalau saya mempersiapkan berangkat ke Israel, apalagi lagi musim dingin, saudara. Waduh, saya dengan istri saya teliti. Di dalam 6 bulan, kadang-kadang hampir setiap hari, istri saya bertanya begini, ada nggak yang masih ketinggalannya? Ada nggak yang masih ketinggalannya? Ada nggak yang masih ketinggalan? Selalu itu, saudara. Bahkan mau hari hanya berangkat. Kita biasa berangkat jam 12 malam. Lalu jam setengah 1 pagi kita berangkat. Jam 7 kita mau berangkat ke bandara, masih berkata, ada enggak yang masih ketinggalannya? Coba bantu yuk, pikir kita sama-sama. Takut ada yang ketinggalan. Nah seperti itu, saudara. Seperti itu. Alkitab ngomong perhatikanlah dengan seksama. Seperti itu katakan, perhatikanlah kamu bagaimana kamu hidup dengan detail. So, dikatakan bahwa dengan detail, dengan teliti bagaimana kita hidup. Di dalam bahasa aslinya bagaimana kamu hidup itu berbicara tentang kebiasaan kita. Itu dalam bahasa aslinya. Jadi dengan kata lain, perhatikanlah dengan detail, perhatikanlah dengan seksama, dengan teliti bagaimana kebiasaan kamu hidup. Kan sulit sekali sebetulnya, saudara. Kan kalau namanya sudah kebiasaan, untuk mengubah pola kebiasaan itu kan tidak mudah. Bagaimana kebiasaan kita? Perhatikan dengan detail. Apakah kebiasaan kita itu menyenangkan Tuhan atau tidak? Kalau Alkitab katakan begini, hal kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, misalnya contoh. Lalu kebiasaan kita tidak menjaga pola makan kita, kebiasaan kita makan secara sembrono. Kita harus belajar dengan detail. Ayo kita berubah. Mulai pola makan kita dijaga. Atau kalau ada satu kebiasaan di dalam lingkungan kita, di dalam sekitar kita biasa ngomong sembrono, ngomong kasar, mungkin karena lingkungan kita yang menuntut itu. Nah kita harus detail, saudara. Sudah belum setiap hari, semakin hari ucapan kita semakin berkenan, ucapan kita semakin ramah, ucapan kita semakin bisa memberkati orang lain. Atau ucapan kita sama dengan orang dunia ini. Perhatikanlah dengan detail, perhatikanlah dengan teliti kebiasaan kita. Berkemas-kemas itu seperti itu, saudara. Perhatikan. Nah ini perlu dievaluasi. Dan kita harus punya resolusi, punya target. Tuhan, aku mau ubah kebiasaanku. Aku mau ubah Tuhan hal yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Ada orang, suatu kebiasaannya, kalau nggak ngomong kasar kayaknya sih nggak bisa gitu. Setiap hari ada aja kalau dia ngomong kasar. Atau mungkin sudah latah, ya. Kalau lihat orang latah ngomongnya kasar. Nah itu detail, teliti, dan harus kita sadari itu. Soalnya gue kasih di dalam Tuhan, ini peringatan loh. Ayat ini merupakan peringatan atau teguran Bapa kepada anak-anaknya.
kita hidup dengan pola yang sudah terbiasa dari sejak kecil, mungkin sampai hari ini berpuluh-puluh tahun, dan satu kebiasaan yang tidak baik. Memang betul untuk mengubah itu tidak mudah. Tetapi sekali lagi, kalau kita punya target, punya resolusi, punya satu resolusi untuk supaya kita mau berubah, yakinlah bisa setiap hari. Oleh sebab itu, kalau hari ini masih ada, itu anugerah untuk kita bisa berubah. Kalau besok masih ada kehidupan baru untuk berubah, itu adalah anugerah karena Tuhan memberikan waktu untuk kita berubah. Ada orang yang suka cita, senang banget suatu kalau sakit hati. Ada. Senang banget kalau sakit hati. Kan contohnya apa? Kalau ngomong orang bangga, saya mah sakit hati sama dia, saya bangga sakit hati sama ini, saudara. Di kerajaan Allah tidak boleh ada orang yang sakit hati. Di langit baru, bumi baru itu harus mengampuni. Ada orang yang bangga dengan kebobrokannya, ada orang yang bangga dengan kekotoran hidupnya. Hari ini yuk kita berubah. Perhatikanlah dengan teliti, perhatikanlah dengan detail, perhatikanlah dengan sekecil apapun bagaimana kita hidup, bagaimana kita punya kebiasaan. Lalu di dalam yang pertama dikatakan apa untuk kita perhatikan, ya? Yang harus kita perhatikan dengan detail tadi, setiap kebiasaan kita. Kenapa? Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. So, kita harus perhatikan dengan teliti kebiasaan kita. Jangan seperti orang bebal atau bodoh. Seringkali kita mengizinkan diri kita ini, hidup kita ini diatur oleh daging kita, saudara. Sudah dikasih tahu orang bebal itu bodoh, tetapi bukan bodoh. Semua orang bodoh, tapi bisa diajar, saudara. Ya, dia tidak bisa apa-apa, tapi kalau mau belajar itu bisa. Tapi kalau bebal itu nggak bisa diajar, sudah bodoh, tidak mau diajar. Ya kan, bayi lahir kan nggak bisa apa-apa, bodoh, tapi bisa diajar makan, diajar berjalan, diajar merangkak, diajar menulis, diajar dimulai sekolah, kan jadi pintar karena mereka mau diajar. Tapi orang bebal itu sudah bodoh, nggak mau diajar. Nah, ada satu kebiasaan, kalau saya bicara tentang kebiasaan yang umum adalah bagaimana kita dari sejak kecil sampai kita besar, itu biasanya diajarkan bagaimana kita serupa dengan dunia ini. Ya, termasuk sekarang kekristenan sekarang mengajar serupa dengan dunia ini. Padahal di dalam Roma dikatakan apa? Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Dia kan coba dari kecil, kamu harus sukses ya. Kamu harus menjadi orang hebat. Nanti kalau kamu udah tua, duit kamu harus banyak ya. So, saya katakan, hal itu tidak salah. Tidak salah. Ya, tetapi karena terus pola itu, kebiasaan itu terus ditanamkan. Bahkan ada orang tua gini, kalau ada teman kamu yang mulai jahat, ya udah jahatin lagi aja. Dan itu terus ditanamkan. Itu menjadi satu habit, menjadi satu kebiasaan. Dan pada saat diajar kata, saya dari dulu seperti itu. Ini orang bebal, saudara. Perhatikan dengan sesama, apakah kebiasaan kita itu serupa dengan dunia ini. Nah, Tuhan mau, saudara, kalau kebiasaan kita serupa dengan dunia ini, kita harus berubah. Semakin hari kurangi keserupaan dengan dunia, tambahkan keserupaan Kristus. Isi kehidupan kita dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Buang di dalam kehidupan kita kebiasaan-kebiasaan hidup di duniawi ini. Ini target, ini resolusi. Ini harus evaluasi. Saya mengevaluasi dalam diri saya. Apa sikah saya hidup masih dipengaruhi oleh dunia ini? Semakin hari serupa dunia atau serupa Kristus? Kalau tahun 2020
Saya serupa Kristusnya mulai menambah 5% atau mungkin dari 50% menjadi 55 atau jadi 60. Ada progres, ada kemajuan, teruskan. Tetapi yang paling bahaya adalah kalau kita tidak punya target, malah hidup kita makin lama serupa dengan dunia ini, serupa dengan Kristusnya makin turun, serupa dunianya makin tinggi. Atau saudaraku tidak ada perubahan sama sekali, ya sama saja. Jangan menjadi seperti orang bebal, orang bodoh. Kalau hari ini kita sudah mendengar kebenaran ini, saudaraku, yuk kita cepat berubah. Seringkali kita lebih terpesona kepada keindahan dunia daripada keindahan kerajaan Allah. Kita menjadi bebal karena kita lebih suka kerajaan Allah, kerajaan dunia ini, serupa dengan dunia ini. Kita lebih mengejar hal yang duniawi ini. Saya katakan tidak salah, sekali lagi kita punya resolusi, punya target, saudara. Saudara punya mobil pun tidak salah. Tetapi kalau fokus hidup saudara demi mobil karena gengsi, karena dan sebagainya, itu sudah salah. Dan saudara hanya mengejar itu, hanya saudara bodoh begitu diajar tentang kekekalan. Dan tidak mau terima ini. Banyak orang berkata begini, tidak boleh mencintai uang, hati-hati terhadap mamon. Orang tersebut berkata apa? Tidak mungkin manusia hidup tanpa uang. Loh iya, kita makan juga pakai uang, betul. Tetapi yang dimaksud adalah bagaimana hati kita. Semakin hari semakin mencintai uang, atau semakin hari mencintai Tuhan. Dan ini kita tidak bisa ada di dua perahu, saudara. Saya semakin hari mencintai Tuhan dan semakin hari mencintai uang. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kita mau mencintai uang, cinta kepada Bapa pasti akan berkurang. Tapi kalau kita cinta kepada Bapa, kepada Tuhan, maka cinta kepada uang itu akan berkurang. Silakan saudara pilih hari ini. Jangan menjadi orang bebal. Perhatikanlah keadaan kita. Jangan menjadi orang bebal. Perhatikanlah keadaan kita, jadilah orang arif loh. Karena hidup kita bukan ada dalam dunia ini. Dunia tidak pernah bisa menjanjikan apa-apa. Dunia tidak pernah bisa menjanjikan kebahagiaan. Dunia tidak pernah bisa menjanjikan apapun juga. Dunia itu hanya bisa merebut sob. Walaupun sepertinya gini, dunia bisa memberikan kepada kita kebahagiaan dengan uang, tapi sebetulnya dia merebut hak kita, merebut hidup kita. Tetapi Tuhan menjanjikan kebahagiaan yang kekal. Suatu contoh di dalam firman Tuhan, orang yang tidak menjadi bebal itu Abraham. Satu contoh yang begitu indah. Kalau saudara baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Oleh iman Abraham rela meninggalkan. Saudaraku, di dalam Alkitab Abraham tidak menemukan tempat yang dijanjikan Tuhan di bumi ini. Tetapi Abraham tetap mau menjadi orang arif. Waktu Allah katakan, pergilah, aku akan berikan suatu tempat. Di dalam Ibrani dikatakan tempat itu seperti melambai-lambai. Dan Abraham tetap konsisten, tetap mengikuti apa yang diarahkan Tuhan. Luar biasa. Oleh sebab itu Abraham disebut dengan bapak orang beriman. Belajar yuk kalau seperti Abraham. Kalau hari ini kita dipanggil oleh Tuhan itu anugerah, saudara. Kita bisa percaya kepada Yesus itu anugerah. Tapi ingat, jangan sampai kita berhenti di tengah jalan dengan memiliki target atau memiliki resolusi dunia ini. Kita akan terimbas oleh keinginan-keinginan dunia ini. Kita akan terimbas oleh keinginan mata, hawa nafsu dunia ini. Tinggalkan itu, saudara. Berkemas-kemas untuk menuju kepada kekekalan. Bereskan hidup kita segera, secara detail. Kebiasaan-kebiasaan duniawi kita, ayo bereskan. Supaya apa? Supaya kita kelak nanti diterima oleh Bapa di dalam kerajaannya. Contoh yang gagal di dalam Alkitab, orang yang bebal itu Simson. Allah sudah menetapkan Simson menjadi hakim dengan satu kekuatan yang luar biasa. Tapi Simson gagal karena keinginan dunianya itu lebih kuat. Demikian juga dengan Saul. Saul diangkat raja oleh Allah.
tapi di tengah jalan pun gagal karena keinginan dunianya, keinginan pengen dihargai, keinginan pengen dihormatinya lebih kuat. Ayo jangan menjadi orang bebal, tapi jadi orang arif. Perhatikanlah dengan sesama. Bagaimana kita hidup dengan detail, dengan teliti. Sudah belum kebiasaan kita diubah menjadi kebiasaan kerajaan Allah? Ya, kalau orang dunia memiliki target untuk hidup keduniawiannya, baiklah kita mencontoh mereka, bukan target keduniawian, tapi kita ubah target kehidupan yang kekal. Ya, berkemas-kemas. Ayo kita berkemas-kemas. Lalu dikatakan lagi di sini apa? Saudaraku, bahwa perhatikanlah dengan seksama bagaimana kebiasaan kamu hidup. Janganlah menjadi orang bebal. Lalu yang selanjutnya, pergunakan waktu yang ada. Nah, saudaraku, jangan kita menyia-nyiakan, membuang waktu kita. Kita harus tahu yang harus kita katakan tentang waktu, saudaraku. Waktu itu tidak pernah kita bisa beli. Waktu tidak pernah kita bisa tabung. Waktu kita tidak pernah bisa sewa. Tetapi yang hanya bisa kita lakukan untuk waktu itu adalah menghabiskan waktu. Jadi sebetulnya waktu itu adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita. Setiap hari, sekarang saya hanya berkata sama Tuhan begini, Tuhan, setiap langkah hidup saya ini sangat berharga. Kenapa? Untuk saya mau berubah. Oleh sebab itu kalau pagi hari saya berkata begini, Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Nah, kesempatan yang Tuhan berikan bukan kesempatan untuk hidup, tapi kesempatan untuk berubah. Kesempatan untuk semakin serupa dengan Kristus. Ini kesempatan. Jadi setiap langkah hidup saya akan atur, saya hitung. Bukan menghitung langkah demi langkah, bukan. Tapi langkah hidup saya berkenan enggak. Kalau satu kali saya gagal, saya cepat minta ampun. Karena saya benar teliti hidup saya, mau memperhatikan dan teliti bagaimana saya hidup. Karena setiap waktu yang saya jalani itu adalah kesempatan. Sekali lagi, kesempatan untuk kita berubah. Kelak nanti kalau kita dipanggil Tuhan, tidak ada kesempatan lagi. Kalau nanti kita sudah mengap-mengap, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk kita melakukan. Ingat, yang dihakimi adalah perbuatanmu. Jadi waktu adalah bagaimana kita menggunakan kesempatan. Waktu itu adalah kesempatan untuk berbuat sesuatu. Saya menggunakan waktu kesempatan dengan keluarga mau dengan sebaik-baiknya. Karena waktu itu tidak pernah kita tahu kapan berakhirnya. Setiap manusia, setiap orang, Tuhan kasih saldo waktu. Setiap orang. Begitu manusia lahir, bayi seorang bayi lahir, dari situ waktu sudah mulai. Sejak manusia sel sperma dan sel telur bertemu, di situ waktu sudah menguasai calon bayi itu. Dan setiap orang Tuhan berikan saldo waktu. Setelah Tuhan berikan saldo waktu, saudaraku, lalu setiap hari kita mendebet waktu itu. Tidak bisa kita mengkredit waktu. Setiap hari yang bisa kita debat adalah waktu. Waktu kita setiap hari menghabiskan waktu kita. Nah, masalahnya kalau Tuhan kasih 70 tahun, Tuhan kasih 30 tahun, Tuhan kasih 10 tahun, Tuhan kasih 5 tahun. Sudah sejauh mana kita hari ini? Oleh sebab itu saya pribadi sedang mengejar ketertinggalan saya. Tahun 2021 ini usia saya sudah mau memasuki 55. 57 ya. Pengen masih muda. Istri saya tertawa itu di situ, saudara. Ya, 57. 3 tahun lagi 60.
Dan saya nggak tahu waktu itu berapa lama. Kalau Tuhan kasih 70 tahun, berarti saya sisa waktu berapa ya? 13 tahun masuk. Tapi kalau Tuhan kasih 60 tahun, sisa waktu saya 3 tahun. Dan Tuhan tidak pernah ngasih tahu saldo saya berapa waktunya. Dan ini kesempatan, saudaraku. Saya ingin mengejar ketertinggalan saya. Saya ingin melakukan banyak hal. Dan saya percaya anugerah dan kasih karunia Tuhan memampukan untuk berlari. Saya ingin menghabiskan waktu ini dengan sesuatu yang berguna. Bersama dengan istri, bersama dengan anak, dengan mantu, bersama dengan teman-teman di dalam sepelayanan, bersama dengan saudara-saudara seiman di GSKI Kana ini. Kenapa saudara? Karena waktu ini saya nggak tahu kapan. Nah, di sisa waktu ini gunakan dengan baik. Perhatikan dengan seksama. Sudah belum kita gunakan dengan baik, atau kita menggunakan waktu sia-sia, membuang waktu sia-sia. Seperti Tuhan kasih uang itu kita foya-foyakan dengan sia-sia. Nah, hari ini Tuhan kasih waktu kepada kita. Semua orang Tuhan kasih waktu. Berapa saldonya? Gak ada yang tahu. Tapi kita harus berjaga-jaga. Setiap hari saldo itu pasti berkurang. Ya kan? Saldo waktu kita setiap hari pasti berkurang dan berkurang. Sekarang saldonya berapa? Kita gak ada yang tahu. Berkemas-kemas. Ayo kita segera berkemas-kemas. Jangan sampai kita terlambat. Jangan sampai udah waktunya selesai, kita masih belum berkemas-kemas. Jangan sampai pada saat kita sudah harus berangkat pesawat, siap berangkat, tapi kita masih di rumah, masih beres-beres baju, masih beres-beres koper, akhirnya kita tertinggal. Ayo kita berkemas-kemas. Perhatikan dengan seksama, perhatikan dengan detail, perhatikan dengan teliti bagaimana kebiasaan hidup kita. Amin. Mari setiap kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk kita renungkan. Sudah sampai di mana? Kalau hari ini Tuhan kasih rapot, saudara yakin apa rapot ini biru semua atau merah semua? Tapi kalau merah semua itu nyata, jangan khawatir. Hari ini masih ada kesempatan. Besok Tuhan masih berikan kesempatan. Kalau kita masih hidup, itu tandanya Tuhan masih berikan kesempatan. Tetapkan hati kita. Tuhan, aku punya resolusi semakin hari serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat satu pujian ya. Setiap jam, biarlah setiap jam, setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Setiap jam. Haleluya. Bapa, kami mau merenungkan-Mu Tuhan. Setiap jam kami memerlukan-Mu. Setiap langkah kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau yang sejahtera baru setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari katakan ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu, dampingi hamba-Mu. Sebab kalau Engkau dekat,
aku bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Sekali lagi ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, ya Tuhan, tiap jam di suka dukamu. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Katakan ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksudmu. Bapa, ajarkan maksudmu atas hidupku Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa yang telah memilih kami, Bapa yang memberikan kesempatan kepada kami, semakin hari kami serupa dengan Kristus. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati. Sekali lagi, setiap jam ya Tuhan. Katakan sama-sama, setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Angkat tanganmu setiap jam, katakan ya Tuhan, setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah, ku datang juru selamat, berkatilah, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari setiap kita angkat tanganmu, taruh tangan kirimu di dada, renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Perhatikanlah dengan teliti, perhatikanlah dengan detail bagaimana kebiasaan kamu hidup. Jangan menjadi orang bebal, dan gunakanlah waktu yang ada. Berkemas-kemaslah teman-temanku, berkemas-kemaslah saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan. Bersiap-siaplah karena kita tidak pernah tahu kapan kita pulang, kapan Yesus datang. Tetapi setiap kita harus mulai mengevaluasi, setiap kita harus membuat resolusi di hadapan Tuhan, bahwa setiap hari semakin hari kita harus semakin berkenan di hadapan Bapa. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Ayo kita sama-sama berubah. Ayo sama-sama kita naik. Sama-sama kita satu saat akan ketemu di langit baru, bumi yang baru. Mari setiap kita berikan waktu sebentar untuk berdoa, merenungkan apa yang di kebenaran Tuhan, dan merenungkan hidup kita sudah di mana posisi kita. Kalau Tuhan memberikan saldo kepada kita waktu, sudah berapa banyak yang sudah kita pakai, dan kita tidak pernah tahu kapan saldo itu habis. Tetapi yang pasti satu saat pasti habis. Oleh sebab itu berjaga-jagalah, bersiap-siaplah.
Perhatikanlah dengan detail, perhatikanlah dengan teliti, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap anak-anakmu dimanapun kami berada. Kami berdoa Bapa, biar setiap kami tidak ada yang tertinggal. Kami mau mengerti, semakin hari kami harus semakin dewasa, mengerti akan kehendak-Mu, mengerti akan panggilan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, ajar kami, ajar Roh Kudus, terus ajar kami, supaya kami semakin terus diperlengkapi, diberikan pengertian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengangkat tangan kami siapkan hati kami. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat anugerah dan kasih karunia yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis pada Roh Kudus menyertai kita semua mulai pada saat sekarang ini sampai keserupaan Kristus nyata dalam hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi dalam hidup kami semua seperti di surga. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sekali lagi selamat tahun baru yang siap menghadapi kehidupan masa-masa yang akan datang. Tidak mudah, tetapi Tuhan akan beri kekuatan. Tuhan Yesus memberkati sampai ketemu hari Minggu.